Sistem Super Devouring. Bab 66 bersama. Kakak, kamu juga ikut misi pelatihan, iya. Yesuan tersenyum dan memberi jalan, pada saat yang sama melirik Guan Yulan dari sudut matanya. Kakak senior Ning mengabaikan Yesuan dan berjalan lurus mendekat. Namun, ketika Yesuan hendak meninggalkan aula pelatihan, teriakan terkejut datang dari dalam. Kau yang mengambil alih misi Gunung Air Hitam. Kakak senior Ning mengusirnya. Yesuan tertegun, lalu terkekeh dan berkata, ya, mungkinkah kakak senior Ning juga ingin mengambilnya? Aku benar-benar minta maaf, aku tidak tahu bahwa kamu pasti akan memberikannya kepada kakak senior Ning. Pergi dan serahkan saja. Kakak senior Ning mengatakannya dengan tergesa-gesa. Saudaraku, saya ingat ada peraturan di Sekte Liu Yun bahwa menerima tugas harus berdasarkan siapa yang datang lebih dulu. Karena tugas ini telah saya terima, maka itu adalah tugas saya. Anda hanya dapat menerima tugas lainnya. Yesuan mengangkat bahu. Itu sarang bandit. Bisakah kau melakukannya sendiri? Kakak senior Lu juga datang. Kalau begitu, jangan ganggu aku, saudara-saudara senior. Jika kalian tertarik, mentor kalian dapat mempertimbangkan untuk mengizinkan kalian bergabung, tetapi imbalannya akan dibagi masing-masing 70% dan 30%. Bagaimana? Yesuan tiba-tiba menunjukkan tatapan licik. Kami ada 7 orang dan kamu 3. Kata kakak senior Ning tanpa pikir panjang. Namun pada saat berikutnya, dia begitu marah hingga muntah darah. Tidak, umurku 7 tahun dan kamu 3 tahun. Yesuan menggelengkan kepalanya. Jangan bertindak terlalu jauh. Meskipun kamu kuat, kamu hanya 1 orang. Dan sarang bandit itu setidaknya memiliki ratusan orang. Bisakah kamu mengatasinya? Kakak senior Lu mengomel. Kalau begitu, itu bukan urusanmu, kakak senior. Pokoknya, aku sudah menyerahkan poin sebagai jaminan. Kalau kamu tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Yesuan mengepalkan tangannya ke arah mereka bertiga, lalu berbalik dan pergi. Dia hanya berbicara santai. Dia bisa menghabisi sarang bandit itu sendirian, jadi mengapa dia butuh 3 beban lagi? Akan tetapi, sebelum dia melangkah beberapa langkah, kakak senior Lu berteriak, 50-50, kami akan bergabung. Yesuan terdiam sejenak, berpikir dalam hati, beraninya kau bertanya seperti itu. 50-50, aku bisa menangani kalian bertiga sendirian, 50-50. Tetapi pada saat ini, sebuah ide aneh tiba-tiba terlintas di benaknya. Masih banyak misi kelas 7 di aula pelatihan. Mengapa mereka bertiga harus menerima misi membasmi sarang bandit ini? Mungkinkah mereka mengincar keuntungan besar di sarang para bandit? Tidak, kakak senior Lu ini tampaknya agak terlalu gugup. Ini hanya sebuah misi. Mungkinkah ada alasan lain? Yesuan mengerutkan kening. Sekarang dia tahu bahwa kakak senior Lu ini bernama Lu Buping, cucu tetua Lu dari Sekte Liu Yun, dan kakak senior Ning bernama Ning Chuan, putra seorang mentor Sekte Liu Yun. Mereka mungkin memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan. Oh, kakak senior Lu, apakah kamu yakin ingin bergabung? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk. Lu Buping mengangguk. Yesuan diam-diam melirik Ning Chuan dan Guan Yulan, lalu bertanya, bagi hasil 50-50, aku masing-masing mengambil 50%. Ya. Lu Buping mengangguk lagi, tetapi dia berpikir dalam hatinya, sialan, kamu hanya sedikit lebih kuat. Kenapa kamu berpura-pura? Jika kamu jatuh ke tanganku, aku akan membunuhmu. Oh, tidak apa-apa. Adik junior, aku juga merasa 1 orang saja tidak cukup. Kakak senior Lu dipersilakan bergabung dengan kami. Yesuan segera mengubah ekspresinya. Kecepatan perubahan ekspresinya mengejutkan Lu Buping dan 2 orang lainnya. Yesuan sendiri menyumbang 50%, sedangkan mereka bertiga bersama-sama hanya menyumbang 50%. Aneh rasanya jika mereka mengatakan tidak ada yang disembunyikan. Tetapi seperti yang dipikirkan Yesuan, mereka bertiga memiliki hal lain yang harus dilakukan dalam pergi ke Gunung Air Hitam karena jalan yang bergelombang ini. Sekarang Yesuan telah mengambil alih tugas menghancurkan sarang para bandit di Gunung Air Hitam, jadi mereka tidak punya pilihan selain bergabung. Kalau tidak, jika mereka mengikuti Yesuan dan secara tidak sengaja ditemukan oleh Yesuan, mereka akan kesulitan menjelaskannya.
Dan sekarang, mereka bertiga telah bergabung dengan Ye Xuan, dan setelah misinya selesai, Ye Xuan akan dapat kembali ke Sekte Liu Yun sendirian. Cek, apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Aku sudah mengalahkanmu habis-habisan, dan kau masih bergabung dengan timku. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa kau punya motif tersembunyi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu apa yang dilakukan Lu Buping dan dua orang lainnya di Gunung Air Hitam. Pada saat itu, Ye Xuan mengikuti Lu Buping dan dua orang lainnya dan meninggalkan Sekte Liu Yun. Sepanjang perjalanan, Ye Xuan juga menemukan sesuatu yang aneh, yaitu hubungan antara Guan Yulan, Lu Buping, dan Ning Chuan tidak terlalu baik, dan kuda kedua belah pihak saling berkuda agak jauh. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Ye Xuan dan dua pihak lainnya. Kakak senior Lu, apa yang harus kita lakukan? Ning Chuan bertanya dengan suara rendah saat istirahat. Kita bersihkan sarang bandit Blackwater dulu, baru kita cari alasan untuk pergi dalam perjalanan pulang. Lu Buping menjawab. Tetapi, bisakah kita benar-benar mencapai ini hanya dengan kita bertiga? Tidak masalah, kakekku memberiku sebotol racun khusus. Makhluk itu lemah setelah melahirkan, dan dengan sebotol racun khusus ini, kita bertiga bisa mengatasinya. Lu Buping dan Ning Chuan berbisik-bisik, dan Ye Xuan juga ingin mendengarkan, tetapi sayangnya, pendengarannya tidak tajam. Guan Yulan tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang ini. Dia seharusnya dipanggil untuk membantu. Cek, apa yang bisa membuat ketiga murid terbaik dari Sekte Liu Yun ini bekerja sama dan pergi ke sana? Ye Xuan juga sedikit penasaran. Mereka melakukan perjalanan dengan sangat cepat selama sisa perjalanan, dan dalam 3 hari, mereka telah tiba di kaki Gunung Air Hitam. Adik kecil, para bandit di Gunung Air Hitam ini telah melakukan segala macam kejahatan dan telah membawa banyak masalah ke kota-kota di sekitarnya. Jadi, kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan saat kita naik ke gunung. Lu Buping berkata ketika mereka hendak mendaki gunung untuk melenyapkan benteng air hitam. Saudaraku, tenanglah. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ye Xuan berkata perlahan. Pada saat yang sama, ada hal lain dalam benaknya yang tidak diucapkannya, yaitu, aku akan lebih kejam lagi daripada saat aku memukulmu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita naik ke gunung dan hancurkan sarang bandit ini. Lu Buping mengangguk, lalu menghunus pedangnya. Mereka semua adalah elit Sekte Liu Yun, jadi tidak masalah bagi mereka untuk berhadapan dengan sarang bandit. Ketika mereka sampai di lereng gunung, mereka bertemu dengan beberapa bandit bertelanjang dada. Desir. Sebelum Lu Buping sempat berbicara, sesosok tubuh putih melesat keluar dan langsung membunuh para bandit itu dengan pedangnya. Adik junior Guan sungguh hebat. Lu Buping memuji. Meskipun Guan Yulan seorang wanita, kekuatannya masih di atas Lu Buping, menduduki peringkat kelima di Sekte Dalam. Sekarang Ye Xuan tahu apa yang dialami Guan Yulan, dia relatif tenang. Menjadi bandit adalah profesi yang lebih dibenci daripada menjadi gangster. Mereka berempat bergerak cepat, dan semua bandit di jalan dibunuh oleh Guan Yulan dengan sangat efisien. Ye Xuan yang berjalan di belakang juga melakukan beberapa pencurian kecil-kecilan, yaitu melahap barang-barang milik para bandit, seperti senjata, ramuan, dan lain sebagainya. Meskipun nyamuk berukuran kecil, mereka juga daging, dan sedikit saja terkumpul akan menjadi banyak. Sistem Super Devouring. Bab 67 Gunung Air Hitam. Kakak senior Lu, anak ini sangat kuat, mengapa kita tidak membawanya? Ning Chuan, yang berjalan di depan, bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu. Kita bertiga bisa menanganinya. Kenapa kita butuh satu orang lagi? Lu Buping menggelengkan kepalanya sedikit. Ning Chuan masih sedikit khawatir, dan berkata, tapi, bagaimanapun juga, dia adalah binatang roh, dan kekuatan anak ini sebanding dengan kakak senior Song. Dengan dia yang memimpin, kita akan aman. Kita bicarakan nanti saja. Lu Buping masih menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berkata, adik laki-laki, apa yang kamu lakukan di belakang? Oh, saya akan segera ke sana. Ye Xuan begitu takut hingga dia berteriak tergesa-gesa, dan langsung berhenti menelan ludah. Kalau mereka mengetahui kemampuan menelannya, mereka pasti akan mengira itu adalah cincin Qian Kun, yang bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Namun, setelah melihat sikap Lu Buping, Yesuan menjadi lebih yakin bahwa ketiga orang ini pasti mempunyai rencana. Aku menghajar mereka seperti itu, tetapi mereka tetap mengikutiku ke sini dengan wajah masam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu terlalu palsu. Cek 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 cek, mungkinkah ada harta karun di Gunung Air Hitam? Yesuan berhayal dalam hatinya. Jika dia menemukan situs kuno, dia akan kaya. Ada cukup banyak bandit Blackwater di sana, dan mereka telah membunuh puluhan dari mereka di sepanjang jalan, yang sebagian besar tewas di tangan Guan Yulan. Adapun Yesuan, dia berjalan di belakang, sambil mengeluh dari waktu ke waktu bahwa semua bandit itu adalah orang miskin. Ada orang luar yang datang ke gunung. Ketika keempat orang itu sampai di tengah lereng gunung, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari dalam hutan, kemudian puluhan orang berhamburan keluar sekaligus. Akhirnya, beberapa orang kuat telah tiba. Ada niat membunuh di mata Yesuan. Mereka yang dibunuh Guan Yulan dan dua orang lainnya tadi semuanya adalah orang-orang tidak berguna, yang bahkan belum mencapai seni bela diri tingkat ke-6. Akan tetapi, sekarang ini sudah banyak orang yang berada di tingkat ke-6 ilmu bela diri, bahkan ada juga yang berada di tingkat ke-7 ilmu bela diri. Siapa kamu? Pemimpinnya adalah seorang pria botak yang membawa pedang berdarah. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Guan Yulan langsung menyerbu dan membunuhnya sebelum pihak lain sempat bereaksi. Wanita jalang ini membunuh komandan ketiga, bunuh dia. Kerumunan itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan menyerbu ke arah Guan Yulan dengan senjata di tangan. Adik, ayo berangkat. Lu Buping berteriak dengan suara rendah, dan dia dan Ning Chuan juga bergegas maju bersama. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba mengeluarkan busur awan patah dari ruang melahap dan mengangkat tangannya untuk menembak. Panah bintang acak. Desir. Desir. Puluhan anak panah ditembakkan, dan para bandit pun tumbang dalam sekejap mata. Apa? Lu Buping dan dua orang lainnya juga terkejut. Siapa yang melancarkan serangan ini? Ketika mereka berbalik, mereka melihat Yesuan berjalan ke arah mereka dengan busur panjang di tangannya. Desir. Sebuah anak panah melesat melewati bahu yang tidak rata dan menembus kepala seorang bandit. Kakak senior Lu, kamu tidak boleh terganggu selama pertempuran, kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Yesuan berkata sambil tersenyum. Keringat dingin muncul di dahi Lu Buping. Sambil membunuh musuh-musuhnya, dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan busur ini? Saya mengambilnya di jalan. Yesuan menjawab perlahan. Untungnya, busur awan patah terlihat sangat biasa dan tampak seperti senjata tingkat rendah, jadi Lu Buping tidak terlalu memperhatikannya. Yang membuatnya terkejut adalah selain kekuatannya yang luar biasa, Yesuan juga pandai menggunakan busur dan anak panah. Tiap tembakan Star Arrow dapat membunuh sedikitnya 4 musuh, kadang-kadang bahkan 5 atau 6. Setelah beberapa putaran, puluhan bandit itu hampir semuanya mati. Guan Yulan dan dua orang lainnya juga terkejut. Mereka awalnya mengira Yesuan tidak menggunakan senjata, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia bahkan tahu cara menggunakan busur dan anak panah. Tak heran jika ia berani mengemban misi Blackwater Mountain seorang diri. Jadi beginilah kasusnya. Adik laki-laki, kamu sangat kuat. Lu Buping menunjukkan senyum munafik, dan dia sedikit ragu dalam hatinya. Jika Yesuan dapat membantu dalam operasi ini, keselamatan mereka akan sangat meningkat. Namun, dengan adanya satu orang lagi berarti mereka akan mendapatkan lebih sedikit dari sebelumnya, dan yang paling penting adalah Yesuan telah mengalahkan mereka sebelumnya. Terima kasih atas pujiannya, kakak senior. Yesuan tersenyum tipis dan mengikuti perlahan. Ada banyak bandit di Gunung Heishui. Ketika Yesuan dan ketiga temannya mencapai puncak gunung, mereka telah membunuh ratusan bandit. Namun, di puncak gunung, ada 2 atau 300 bandit yang menunggu mereka. Ketika mereka membunuh para bandit tadi, beritanya sudah sampai ke puncak gunung. Pada saat ini, pemimpin dan orang kedua di Gunung Air Hitam, keduanya adalah prajurit yang berada di puncak tingkat ke-7 ilmu bela diri, telah berjalan keluar dikelilingi oleh sekelompok master. Kalian berempat harus menjadi murid Sekte Lieyun. Gunung Air Hitam milikku dan Sekte Lieyun milikmu tidak ada hubungannya satu sama lain, dan aku tidak pernah memasuki wilayah kalian. Mengapa kalian ingin membuat masalah bagi Gunung Air Hitam milikku?
Pembicaranya adalah seorang pria botak. Dia adalah Cao Hu, bos Gunung Air Hitam. Cao Hu, kamu telah melakukan segala macam kejahatan. Hari ini kita di sini untuk menegakkan keadilan. Lu Buping berjalan keluar. Nada bicaramu terlalu keras. Kalau begitu, kita tidak bisa berkata apa-apa. Ayo, siapapun yang membunuhnya akan diberi hadiah senjata biasa kelas menengah. Cao Hu memberi perintah langsung. Membunuh. Tepat saat kata-kata itu terucap, sekelompok besar bandit datang untuk membunuh mereka. Semua bandit itu merupakan pendekar bela diri tingkat 4 hingga 6, dan hanya sedikit yang berada di tingkat 7. Meski kekuatan mereka tidak besar, mereka punya keunggulan jumlah. Menghadapi serangan begitu banyak orang, bahkan seorang prajurit tingkat 8 seni bela diri harus mundur. Tidak bagus, mundur. Lu Buping berteriak tergesa-gesa, dan memimpin Guan Yulan dan dua orang lainnya untuk mundur. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh muncul tiba-tiba, dengan cekatan menghindari serangan tersebut, dan langsung menyerbu ke arah kerumunan. Kamu Xuan. Mati. Ye Xuan berteriak keras, sambil memegang pedang terhunus, dan mulai memotong duri-duri dan membunuh siapa saja yang dilihatnya. Meskipun pedang di tangannya hanya senjata tingkat rendah, ia berada di tingkat ke-8 seni bela diri, dan kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dengan tebasan biasa, dia dapat membelah seseorang menjadi dua. Garis keturunan semua binatang, garis keturunan mengejar angin, dan seni bela diri tingkat 7 Netherworld Step membuat kecepatannya tak tertandingi. Tidak seorang pun dapat melihatnya sama sekali. Selas pengejar jiwa, mati. Tiba-tiba, Ye Xuan mengangkat pedang di tangannya dan menghunus tebasan besar. Ini adalah jurus dari teknik pedang pemburu jiwa seni bela diri tingkat 8, tebasan pemburu jiwa. Selain itu, Ye Xuan juga memadatkan sejumlah besar kekuatan spiritual. Ah, semuanya hati-hati. Minggir. Jeritan dan jeritan terus berlanjut. Tebasan yang memburu jiwa ini, bagaikan pisau tajam, membelah kerumunan menjadi dua bagian. Tebasan besar itu menembus udara, menyapu jarak lebih dari 10 meter, dan menewaskan 20 atau 30 bandit. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mendekati Ye Xuan, dan mereka semua mengawasinya dengan penuh semangat dari luar. Lu Buping dan dua orang lainnya juga menyaksikan dengan ngeri. Sebelumnya aku pernah mendengar bahwa orang ini bisa melawan lebih dari 50 orang sendirian, dan menurutku itu berlebihan. Aku tidak menyangka dia benar-benar sekuat itu. Lu Buping tidak dapat menahan diri untuk berkata. Sistem Super Devouring. Bab 68, Binatang Roh. Kalau begitu, haruskah kita masuk? Ning Chuan bertanya dengan takut-takut. Apa gunanya masuk? Biar dia menarik perhatian. Kita tidak cukup kuat. Kalau kita masuk, kita mungkin akan terluka oleh begitu banyak serangan, atau bahkan mati di sana. Lu Buping berkata, dan dia juga melancarkan serangan tebasan, membunuh para bandit di pinggiran. Meskipun jumlah mereka hanya 4 orang dan banditnya ratusan, tidak banyak yang bisa mendekati mereka. Jika kesenjangan wilayah terlalu besar, taktik gelombang manusia tidak ada gunanya sama sekali. Saat para bandit itu masih dalam keadaan terkejut, Ye Xuan tiba-tiba melancarkan beberapa serangan pemburu jiwa, kali ini, dia melancarkan serangan secara horizontal. Kecepatan serangan ini begitu hebatnya sehingga para bandit tidak sempat bereaksi sebelum mereka terpotong menjadi dua. Setelah menyaksikan sejumlah besar saudaranya mati secara tragis dalam sekejap, wajah Cao Hu menjadi sangat muram. Hanya dengan 3 tebasan, hampir 100 bandit terbunuh. Jika hal ini terjadi beberapa kali lagi, bukankah mereka semua akan mati? Kakak kedua, ikut aku untuk membunuhnya. Cao Hu mengambil 2 palu di sampingnya dan berjalan keluar. Ya, kakak. Komandan kedua Gunung Heishui tidak bisa lagi duduk diam dan mengikutinya keluar dengan kapak besar di tangannya. Apakah bos yang sebenarnya akhirnya datang? Ye Xuan melirik kedua orang yang berjalan perlahan keluar. Cao Hu memegang 2 palu di tangannya dan berkata dengan dingin, wah, tujuanmu datang ke Gunung Air Hitamku kali ini seharusnya tidak sesederhana itu. Kurasa kau di sini untuk binatang roh itu. Tidak bagus. Wajah Lu Buping berubah begitu kata-kata Cao Hu diucapkan. Namun, dengan begitu banyak bandit yang mengelilinginya, dia tidak bisa masuk sama sekali, apalagi membunuh Cao Hu.
Yesuan di dalam juga menunjukkan kegembiraan setelah mendengar apa yang dikatakan Cao Hu. Tampaknya pemimpin Blackwater mengetahui sesuatu. Bos, apa yang sedang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Yesuan bertanya dengan sok, tapi hatinya sudah meledak. Oh sial, binatang roh. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau di sini hanya untuk naga air hitam. Cao Hu mendengus dingin. Naga air hitam. Ketika mendengar nama ini, Yesuan sedikit gemetar. Cao Hu baru saja mengatakan bahwa ada binatang spiritual di gunung air hitamnya. Tampaknya itu adalah naga air hitam. Bos, apakah Anda yakin Anda benar? Ada naga air hitam di gunung air hitam Anda. Yesuan bertanya dengan tidak percaya. Wah, kau tidak perlu berpura-pura. Namun, meskipun naga air hitam ini dalam tahap lemah, itu bukanlah sesuatu yang bisa kalian hadapi. Pergilah jika kau tahu apa yang baik untukmu. Aku tidak keberatan kau membunuh begitu banyak saudaraku. Cao Hu berkata perlahan. Dia sudah mengetahui hal ini sejak lama, dan anak buahnya lah yang secara tidak sengaja menyebarkan berita itu. Blackwater Mountain hanya pasukan kecil. Menghadapi raksasa seperti Sekte Liu Yun, ia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, Cao Hu ingin mengirim Yesuan dan yang lainnya pergi dan kemudian memindahkan seluruh desa pegunungan ke tempat lain. Haha, bos, apa kau bercanda? Aku telah membunuh ratusan saudaramu. Bisakah kau melepaskan kami? Yesuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, lebih baik kau mati saja. Cao Hu tidak berkata apa-apa lagi dan hanya memukul maju dengan palunya. Palu adalah senjata yang sangat kuat. Cao Hu adalah seorang seniman bela diri yang berada di puncak tingkat ketujuh seni bela diri. Kalau dia memukul seorang pendekar yang sudah berada di puncak tingkat ketujuh dengan palunya sekuat tenaga, dia pasti akan langsung membunuhnya. Namun, lawannya adalah Yesuan. Suara mendesing. Palu godam itu jatuh dan mengenai Yesuan. Sebelum Cao Hu bisa menunjukkan keterkejutannya, Yesuan terbang menjauh. Bayangan. Apa? Cao Hu terkejut. Dengan penglihatannya, dia bahkan tidak bisa menyadari kemana Yesuan pergi. Desir. Tiba-tiba, suara angin bertiup kencang terdengar di depan. Ternyata Yesuan sedang mundur ke belakang. Mendesis. Kepala Cao Hu melayang dan tubuhnya yang besar jatuh terlentang ke tanah. Mati. Obral kilat. Seluruh hadirin terdiam. Bos mereka yang paling dibanggakan dibunuh seketika oleh seorang anak. Aku akan membunuhmu. Komandan kedua bereaksi seketika. Setelah melirik mayat bosnya, dia mengayunkan kapak ke arah Yesuan. Desir. Terdengar suara keras lagi, lalu kapak itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Kepala orang kedua yang memegang komando juga melayang, dan darah berceceran. Kini, ketiga pemimpin Blackwater Mountain telah tewas dan seluruh benteng Blackwater tidak memiliki pemimpin. Para bandit yang bereaksi cepat itu berbalik dan lari. Apakah kamu bercanda? Bahkan bosnya sudah meninggal. Apa yang masih dilakukan adik-adik ini di sini? Apakah mereka menunggu untuk mati? Kau mau pergi? Kalian bandit jahat, pergilah ke neraka. Aura Yesuan tiba-tiba melonjak, dan dia langsung melancarkan beberapa serangan pemburu jiwa. Jumlah korban tewas melonjak dalam sekejap, mayat-mayat berserakan di seluruh puncak gunung, dan bau darah sangat menyengat. Saat menjalankan tugas ini, Sekte Liu Yun memberi Yesuan sepotong informasi. Informasi tersebut menyatakan bahwa bandit di Gunung Air Hitam sangat jahat dan telah menghancurkan beberapa kota. Tidak banyak yang selamat dari kafilah yang mereka rampok. Mereka yang selamat pada umumnya adalah wanita, yang kemudian dibawa kembali ke desa pegunungan untuk kesenangan mereka sendiri. Oleh karena itu, tidaklah disayangkan jika orang-orang tersebut meninggal. Ayo kita bunuh juga. Lu Buping juga bereaksi dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ada ratusan mayat tergeletak di tanah dan darah berceceran di tanah. Kecuali beberapa bandit yang melarikan diri, sebagian besar dari mereka mati di sini. Pertarungan berakhir, dan hanya Yesuan dan 4 orang lainnya yang masih hidup. Adik Ning, pergilah dan bebaskan orang-orang yang dijarah para bandit ini. Lu Buping berkata pada Ning Chuan. Oke. Ning Chuan segera pergi. Tak lama kemudian,
puluhan wanita berlarian keluar. Kebanyakan dari mereka berusia di bawah 30 tahun. Ye Xuan bahkan melihat beberapa gadis yang lebih muda dari Liu Er. Keempat pria itu mula-mula mengatur para wanita ini bersama-sama, dan kemudian mulai mencari harta karun bos Gunung Heishui. Setelah mereka mengubur barang-barang berharga di satu tempat, mereka mengantar wanita-wanita itu menuruni gunung. Ketika mereka kembali ke puncak gunung air hitam dan bersiap untuk membagikan rampasan, Ye Xuan akhirnya berbicara, "Kakak senior, sekarang, apakah Anda ingin menjelaskan kepada saya apa yang terjadi dengan binatang roh itu?" Mendengar ini, wajah Lu Buping dan Ning Chuan juga berubah. "Aku yakin kau sudah menebaknya, adik junior. Perjalanan kita ke Blackwater Mountain kali ini tidak sepenuhnya untuk menyelesaikan misi pelatihan." Lu Buping tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi, jadi dia mulai menjelaskan, "Saya menerima berita sebelumnya, yang mengatakan bahwa seekor binatang roh ditemukan di Gunung Air Hitam, dan itu adalah binatang roh yang akan melahirkan. Binatang roh merupakan makhluk yang lebih kuat daripada binatang iblis, dan setara dengan prajurit manusia di alam roh sejati. Kakak senior, bahkan jika itu adalah binatang roh yang hendak melahirkan, kita tidak bisa menghadapinya," tanya Ye Xuan. "Binatang spiritual ini lebih menakutkan daripada binatang iblis tingkat ke-10. Bahkan jika akan melahirkan, saya khawatir orang biasa tidak akan mampu mengatasinya. Ya, jadi kali ini aku membawa racun yang mematikan." Kakak senior Lu tiba-tiba mengeluarkan tas kain seukuran telapak tangan dari tangannya. "Jumlah ini agak terlalu besar. Racun macam apa yang dapat meracuni binatang spiritual?" Ye Xuan bertanya dengan sedikit tidak percaya. "Jangan khawatir, adik muda. Ini pasti akan membuat naga air hitam kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya." Kakak senior Lu tiba-tiba tersenyum licik dan berkata, "Kakak muda Ye, jika kamu tertarik, kita bisa membuat kesepakatan. Kami tidak menginginkan barang-barang dari desa air hitam lagi. Selama kamu membantu kami, bagaimana?" Mendengar ini, Ye Xuan ingin menyemprotnya sampai mati dengan seteguk soda garam. Meskipun ada banyak hal baik di desa air hitam, nilai totalnya diperkirakan hanya lebih dari 20 juta. Namun nilai binatang spiritual jauh melebihi ini. "Kakak senior, apakah menurutmu aku bodoh? Ada ramuan batin di dalam tubuh binatang spiritual. Ramuan batin binatang spiritual setidaknya bernilai 10 juta tael emas. Bagaimana kalau kita melawan?" Ye mendengus dingin. 10 juta tael emas, atau 10 miliar tael perak, akan cukup untuk menggoda siapapun. Ekspresi Lu Buping berubah lagi, dan dia berkata, "Baiklah, selama kamu bisa mendapatkan pil batin ini, aku akan memberimu 10% dari hasilnya." "Apa kau bercanda? Dengan kekuatanku, itu hanya bernilai 10%. Ye Xuan sedikit meremehkan, dan langsung ke intinya dan berkata, "Saya ingin 30%. Sistem Super Devouring. Bab 69 Terobosan. Mustahil." Sebelum Ye Xuan selesai berbicara, Lu Buping keberatan. Jika Ye Xuan sendirian mengambil 30%, maka 70% sisanya akan dibagi di antara mereka, dan masing-masing orang akan mendapat lebih dari 20%. "Adik muda Ye, jangan terlalu serakah. Kamu hanya membantu sedikit." Berita ini awalnya diperoleh oleh kakak senior Lu, dan dialah yang menyiapkan racunnya. "Itu sudah cukup bagus sehingga kamu bisa mendapatkan 10%. Ning Chuan mengerutkan kening. Ye Xuan memikirkannya. Dia merasa apa yang dikatakan Ning Chuan masuk akal. Dia tidak berkontribusi apa-apa, jadi 10% sudah banyak. Namun, dia tetap menunjuk ke lubang galian di tanah dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan mundur selangkah. Saya hanya ingin 20% ditambah semua ini. Bagaimana?" Lu Buping juga ragu-ragu. Sekarang Ye Xuan sudah mengetahui tentang masalah ini. Jika dia tidak setuju, dia mungkin akan menyebarkan berita itu segera setelah dia turun gunung. Saat itu, mereka bahkan tidak punya sup untuk diminum. "Baiklah, 20%. Saudara-saudari, bagaimana menurut kalian?" Lu Buping mengangguk. Mereka awalnya ingin beraksi hanya dengan 3 orang, tetapi sekarang dengan tambahan Ye Xuan, seorang aneh, keselamatan dapat ditingkatkan secara signifikan. "Oke." Ning Chuan juga mengangguk. Adapun Guan Yulan yang diam saja, ia pun menyatakan setuju. "Cek-cek, 20%.
Sepertinya aku bisa menerobos lagi. Sisanya bisa dianggap sebagai biaya pengobatan sebelumnya. Ye Xuan diam-diam senang di dalam hatinya, tetapi biaya pengobatannya agak mahal. Kalau begitu, kita bertiga akan mencari danau air hitam terlebih dahulu. Adik junior, kamu bisa mengatur sendiri semua ini. Lu Buping berkata, lalu pergi bersama Ning Chuan dan Guan Yulan. Ye Xuan masih berpikir tentang cara menyingkirkan mereka, tetapi dia tidak menyangka mereka akan pergi dengan sendirinya, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Hehe, mari kita menerobos ke tingkat ke-8 seni bela diri tengah terlebih dahulu. Ye Xuan tidak banyak memikirkannya. Setelah Lu Buping dan dua orang lainnya pergi, dia menelan semua barang yang dia kumpulkan di desa air hitam satu persatu. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus tingkat ke-8 seni bela diri. Terobosan. Akan tetapi, di antara semua itu, yang bernilai jutaan saja, hanya sedikit. Jadi, poin yang ditelan pun tidak banyak, hanya 8 poin. Namun, poin melahap Ye Xuan juga melebihi 100 poin. Kita ikuti mereka dulu, atau mereka akan meninggalkanku sendiri. Ye Xuan berpikir, dan segera mengikuti mereka. Adik Ye, mengapa kamu ada di sini? Lu Buping berbalik dan menatap Ye Xuan yang sedang bergegas mendekat. Aku menyekop tanah ke dalamnya. Para bandit sudah melarikan diri, jadi tidak masalah. Ye Xuan menjawab dengan santai. Pada saat ini, dia dengan sengaja menekan fluktuasi kekuatan spiritualnya, sehingga Lu Buping dan dua orang lainnya tidak dapat mendeteksi apapun. Adik Ye benar-benar pemberani. Lu Buping memuji, tetapi bergumam dalam hatinya, jika kamu tersesat, lihat saja bagaimana kamu menangis. Mereka berempat menuju bagian belakang Gunung Air Hitam. Menurut informasi yang diperoleh Lu Buping, naga air hitam tinggal di sebuah danau di belakang gunung. Jadi, target ini tidak sulit ditemukan. Mereka berempat berkeliling gunung sebentar dan akhirnya menemukan danau ini yang lebih kecil dari lapangan basket. Kakak senior, apakah naga air hitam tinggal di sini? Ning Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berdiri di tepi danau. Tidak, tepatnya di dalam gua di bawah danau. Naga air hitam ditemukan karena sesekali ia muncul ke permukaan untuk bernapas. Lu Buping menjelaskan. Jadi, kita harus masuk ke air. Ning Chuan mengerutkan kening. Itu benar. Lu Buping mengangguk dan bertanya, Adik Ye, bagaimana kemampuan berenangmu? Kemampuan berenang. Ye Xuan sedikit mengernyit. Dia bisa berenang, tetapi dia belum pernah mencoba menyelam. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu yang disebut manik-manik anti-air di sistem menelannya. Selama ia menahannya di mulutnya, ia dapat bergerak di bawah air selama 1 jam. Tidak masalah. Ye Xuan mengangguk. Kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam air dan mencari gua itu. Adik Guan akan tinggal di tepi pantai. Setelah Lu Buping mengatakan ini, dia mulai menanggalkan pakaiannya. Guan Yulan juga berbalik tanpa suara. Meskipun dia membenci perilaku seperti ini, tidak ada yang dapat dia lakukan, bukan? Ye Xuan tidak punya pilihan selain mulai menanggalkan pakaiannya. Meskipun dia mempunyai manik-manik anti-air, dia tetap harus berpura-pura. Celepuk, celepuk, celepuk. Mereka bertiga melompat ke danau dan menyelam. Ye Xuan telah menghabiskan beberapa poin untuk membeli manik-manik anti-air. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai menyelam. Danau itu cukup dalam. Dia baru menyelam lebih dari 10 meter, dan di bawahnya gelap gulita. Dalam keputusasaan, ia harus menggunakan kekuatan spiritual dengan satu tangan untuk menyerang dan menerangi sekelilingnya. Kekuatan spiritualnya melesat sejauh lebih dari 10 meter dan kemudian menghilang. Sial, aku sangat beruntung. Aku menemukan gua itu dalam waktu singkat. Ye Xuan melihatnya dan menemukan bahwa radius gua itu setidaknya 5 meter. Seharusnya itu adalah gua naga air hitam. Lalu dia berenang lagi. Guan Yulan menjaga tepi danau. Saat dia melihat Ye Xuan, dia langsung menunjukkan ekspresi jijik. Baru beberapa saat sejak dia turun, dan Ye Xuan datang dan berkata bahwa dia tidak punya masalah berenang. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikannya dan hanya duduk diam di tepi pantai sambil menunggu. Fisik seorang prajurit jauh lebih kuat daripada fisik orang biasa. Setelah Lu Buping dan Ning Chuan tenggelam,
mereka membutuhkan waktu lebih dari 2 menit untuk berenang ke atas. Adik Ye, apakah ada di pihakmu? Lu Buping bertanya. Ya, jaraknya sekitar 15 meter dari permukaan danau. Ye Xuan mengangguk, lalu bertanya, Saudara Lu, bagaimana jika tidak ada tanah di dalam gua? Tidak, naga air hitam itu sebenarnya adalah naga bertanduk satu, bukan naga laut dalam. Ia tidak bisa bernapas di dalam air dan harus naik ke permukaan untuk menghirup udara. Ia juga baru muncul dari danau ini 2 kali, jadi pasti ada gua di sana. Lu Buping menjelaskan. Oh, baiklah. Ye Xuan mengangguk. Adapun cara memasukkan racun ke dalam air, itu relatif sederhana. Cukup bungkus dengan kertas lilin khusus anti-air. Tetapi apakah racun ini benar-benar berfungsi? Itu adalah binatang spiritual. Tapi sekarang dia sudah ada di sini, Ye Xuan tentu akan turun dan melihatnya. Lagi pula, kakek Lu Buping mengizinkannya datang, jadi racunnya pasti mujarab. Celepuk, 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 celepuk. Mereka berempat langsung melompat ke air lagi, tetapi kali ini mereka mengenakan pakaian. Saat itu di bawah air terlalu gelap, sehingga jalannya bergelombang. Maka dari itu, ia meletakkan mutiara yang bersinar di malam hari di depan untuk menunjukkan jalan. Keempatnya menyelam dengan cepat, menemukan gua besar, dan berenang ke dalamnya. Ini hanya satu gua. Kuharap naga air hitam itu tidak keluar untuk berkeliaran, kalau tidak, kita tidak akan cukup untuk ditelannya dalam satu suap. Ye Xuan juga sangat gugup, tetapi kekhawatirannya tidak perlu. Setelah berenang selama setengah menit, mereka muncul ke permukaan. Benar saja, ada daratan di bawah air. Tampaknya binatang roh itu ada di dalam gunung air hitam. Sistem Super Devouring. Bab 70, Naga Bertanduk 1. Set, semuanya pelankan suara kalian. Lu Buping pergi ke darat terlebih dahulu dan mengingatkan dengan suara rendah. Ye Xuan dan 2 orang lainnya naik satu demi satu. Mereka tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan air di pakaian mereka, karena takut mengganggu naga air hitam di dalam. Guan Yulan datang ke darat sebelum Ye Xuan. Ye Xuan mengikutinya dari belakang. Dengan bantuan cahaya dari mutiara malam, Ye Xuan juga melihat sosok yang anggun. Dia punya bentuk tubuh yang bagus. Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, sebelum dia bisa terus menghargainya, gelombang kekuatan spiritual keluar dari tubuh Guan Yulan, menyingkirkan air yang menempel di pakaiannya. Berdengung. Mendengar suara itu, jalan di depan bergetar hebat. Dia berbalik dan berbisik, adik perempuan Guan, kau. Ye Xuan juga tidak berdaya. Guan Yulan bersedia mengeringkan pakaiannya meskipun dengan risiko membuat musuh waspada. Mentalitas ini tidak baik. Guan Yulan tidak mengatakan apa-apa. Adik junior Guan benar-benar hebat. Kenapa dia sok keren? Dia seharusnya meminta bantuan orang lain lebih awal. Lu Buping sedikit kesal. Kalau naga bertanduk satu di dalamnya terganggu, segala sesuatunya akan menjadi masalah. Akan tetapi, ia tidak berani mengatakannya keras-keras dan hanya bisa berhayal dalam benaknya. Bagaimanapun, Guan Yulan adalah putri angkat pemimpin sekte. Semuanya, hati-hati dan jangan membuat keributan lagi. Lu Buping mengingatkan lagi, lalu dia melangkah maju dengan hati-hati di sepanjang dinding batu gua. Gua itu sangat gelap, dan dengan bantuan cahaya mutiara malam, mereka hampir tidak bisa bergerak maju perlahan. Kutu. Tetesan air jatuh dari langit-langit gua dari waktu ke waktu. Mereka maju sekitar 5 menit sebelum mereka mendengar suara yang tidak biasa, seperti letusan gunung berapi. Naga itu pasti sedang melahirkan. Percepat. Lu Buping menunjukkan kegembiraan. Jika naga ini bertelur, maka mungkin tidak perlu ada racun. Mereka berjalan sedikit lebih jauh dan terkejut menemukan bahwa ada cahaya di depan. Ini seharusnya tebing di balik gunung air hitam. Mungkin ada jalan keluar lain. Lu Buping berkata sambil berjalan ke sudut dan diam-diam menjulurkan kepalanya. Benar saja, di suatu sudut gua, ada sesosok makhluk besar melingkar. Itu adalah seekor naga bertanduk. Tubuhnya sangat besar dan panjang, tampaknya panjangnya setidaknya 20 meter. Ye Xuan juga mengintip sedikit. Kesan pertama yang diberikan naga itu padanya adalah teror. Ia awalnya memiliki fobia terhadap laut dalam,
dan saat melihat makhluk bawah laut yang begitu besar, ia langsung menelan ludahnya. Tunggu, mereka akan melawan benda ini. Kakak Lu, nanti kita benar-benar akan. Ning Chuan juga takut. Naga bertanduk satu ini adalah makhluk terbesar yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Sekarang kita sudah di sini, tidak ada alasan untuk mundur. Walaupun Lu Buping berkata demikian, dia juga merasa sangat ketakutan di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah binatang spiritual. Pada saat ini, Guan Yulan yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata, lihat ke sana. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat telur yang lebih besar dari manusia di sudut lain gua. Telur naga. Naga ini adalah binatang spiritual. Jika telur naga ini dijual, diperkirakan harganya mencapai ratusan juta. Jika dibudidayakan dengan baik, mungkin di masa depan ia akan menjadi binatang spiritual. Mata Lu Buping menunjukkan keserakahan. Akan sangat mengesankan jika memiliki hewan peliharaan binatang spiritual. Akan tetapi, umur naga sangat panjang, dan itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan umur manusia. Oleh karena itu, diperkirakan tidak ada seorang pun yang menginginkan telur naga ini karena waktu pembudidayaannya terlalu lama. Tapi untuk saat ini, mari kita bunuh naga bertanduk satu di depan kita terlebih dahulu. Kakak senior, naga itu tampaknya sedang bertelur. Apa yang harus kita lakukan? Ning Chuan berkata perlahan, sambil menatap naga di sudut. Pada saat ini, Ye Xuan juga memperhatikan ada retakan di perut naga itu, dan separuh telurnya terekspos. Kita racuni dulu, untuk jaga-jaga. Lu Buping mengeluarkan tas kain dan berkata kepada Ye Xuan, racun ini akan efektif jika dihirup, tetapi jika naga itu bisa menelannya, efeknya akan lebih besar. Bisakah kamu menggunakannya dengan busur dan anak panah? Tidaklah praktis untuk memasukkan racun ke dalam mulut naga, tetapi aku bisa membuatnya meledak di depan naga itu. Ye Xuan mengambil tas kain dan berkata perlahan. Tidak apa-apa. Naga itu sedang bertelur sekarang. Dengan racun itu, kekuatannya akan sangat berkurang, mungkin kurang dari 1/10. Lu Buping mengangguk. Ye Xuan mengeluarkan busur awan patah. Dia lupa menyimpannya tadi, tetapi dia tidak menyangka benda itu akan berguna sekarang. Dia melirik naga bertanduk satu yang sedang bertelur, lalu tiba-tiba melemparkan kantung kain di tangannya. Naga bertanduk satu juga mendengar suara. Ketika ia mendongak, ia mendapati sesuatu terbang ke arahnya. Tidak, dua. Desir. Ledakan. Anak panah peledak bintang mengenai tas kain itu dengan tepat dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Bubuk racun di kantong kain itu pun berhamburan dalam sekejap, dan naga bertanduk satu itu pun tertutup debu. Haha, berhasil. Adik Ye memang pemanah yang hebat. Lu Buping sangat gembira dan langsung menghunus pedangnya. Naga unicorn itu dipenuhi amarah dan menghirup banyak bubuk racun, yang sebagian besarnya diserap oleh kulitnya. Dalam sekejap, naga unicorn itu melolong. Akan tetapi, saat itu ia sedang dalam proses melahirkan dan tidak layak untuk dipindahkan. Jika tidak, kemungkinan besar ia akan menyerbu dan mencabik-cabik Ye Xuan dan 3 orang lainnya. Kakak senior, haruskah kita pergi sekarang? Ning Chuan berbalik dan bertanya. Jangan khawatir, kita tunggu saja obatnya bekerja. Tuhan benar-benar menolongku kali ini, dia benar-benar bertelur. Lu Buping tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kali ini mereka sudah membicarakannya. Tidak termasuk 20% milik Ye Xuan, sisa 80% akan dibagi dengan rasio 50/30, pukul 20-50, dengan Lu Buping mendapat 50%, Guan Yulan 30%, dan Ning Chuan 20%. Tentu saja, Lu Buping juga punya rencana dalam pikirannya, yaitu mendapatkan nilai 100%. Tentu saja, ini melibatkan risiko besar. Ah, kakak senior, berhasil. Ning Chuan tiba-tiba berkata. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa sisik naga bertanduk satu itu mulai memerah, dan seluruh tubuhnya mulai menggeliat, sembari mengeluarkan suara-suara aneh. Wow! Tubuh naga bertanduk satu itu mulai menggeliat di tanah seperti seekor ular, dan cakarnya mulai menggaruk tanah dengan ganas, seolah-olah dia sedang kesakitan. Kakak senior, racun macam apa ini? Kenapa efeknya begitu cepat? Ning Chuan bertanya dengan tidak percaya.
Kurang dari 10 detik sejak tas kain itu meledak, dan targetnya adalah binatang spiritual, seekor naga. Bukankah racunnya terlalu kuat? Lu Buping tersenyum penuh pengertian dan berkata, ini sebenarnya bukan racun, tetapi sejenis obat suci yang disebut, nafsu dan kegilaan tak dapat diubah. Sebungkus itu cukup untuk digunakan 100 orang selama setahun. Apa? Yesuan dan 2 orang lainnya juga terkejut. Ternyata itu bukan racun tapi musim semi.